Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 jurusan Administrasi Publik kelas 4B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi yang telah kami rangkum mengenai pajak pertambahan nilai. Adapun anggota dari kelompok 2 sendiri terdiri dari 7 orang. Pertama ada Dinda Nur Fazri, kedua ada Fawaz Naufal, ketiga ada Galang Robani, keempat ada Ibnu Fahri, kelima ada Ila Damayanti, keenam ada Intania Rizka, dan ketujuh ada Isyika Ramadhani. Pengertian pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan dikreditkan. Pengertian menurut Suwandi tahun 2003 halaman 59. PPN juga dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan juga pemerintah. Undang-undang yang mengatur PPN. Terdapat 3 kali perubahan Undang-Undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya pergantian modal pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Istilah-istilah mengenai PPN dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 1. Pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha dagang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dari luar daerah pabean. 2. Pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. 3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Yang keempat, barang kena pajak atau BKP adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukuman dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai hasil proses pengolahan atau pabrikasi yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada jasa. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan. Selanjutnya ada jasa kena pajak atau JKP. JKP adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu peringkatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada penyerahan jasa kena pajak, yaitu setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam BKP, termasuk jasa kena pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Dan selanjutnya yaitu ada daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah negara Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-undangan pabean. Selanjutnya ada masa pajak, yakni jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Lalu ada tahun pajak, yakni jangka waktu 1 tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Jika wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, maka tahun pajak adalah tahun di mana lebih dari 6 bulan ada di dalamnya. Selanjutnya ada bagian tahun pajak, adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak.
Lalu ada pajak yang terutang, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, ada dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan selanjutnya ada faktur pajak, yakni merupakan bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau PKP atau Direktorat Jenderal Bea Cukai pada saat penyerahan barang kena pajak BKP atau impor barang kena pajak BKP. Selanjutnya ada pajak masukan, adalah pajak pertambahan nilai PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak PKP pada waktu pembelian barang kena pajak atau BKP, penerimaan jasa kena pajak JKP atau impor barang kena pajak BKP. Selanjutnya ada pajak keluaran, adalah pajak pertambahan nilai PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak PKP pada waktu penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP. Dan yang terakhir ada kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai, adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Selanjutnya ada subjek pajak pertambahan nilai ataupun PPN. Subjek pajak adalah mereka yang menjadi penanggung jawab atas hutang pajak, yang bertanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah pengusaha yang menurut undang-undang harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha atau wajib pajak yang otomatis adalah: pertama, pabrikan atau produsen, termasuk pengusaha real estate atau industrial estate, developer ataupun pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak. Kedua, pengusaha yang mengimpor barang kena pajak. Ketiga, pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan ataupun importer. Keempat, ada agen utama dan penyaluran utama dari pabrikan atau importer. Kelima, pemegang hak paten dan merek dagang dari barang kena pajak. Keenam, pemborong ataupun kontraktor ataupun subkontraktor bangunan dan harta tetap lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah pengusaha yang tidak termasuk ruang lingkup pengenaan pajak akan tetap menyatakan memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak PKP ialah eksportir dan pedagang yang menjual barang kena pajak ataupun BKP. Materi berikutnya yaitu objek pajak PPN. Objek pajak menurut Helmi 2005, objek pajak pertambahan nilai dikenakan sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. Dan yang keempat, penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang dikenakan pajak. Yang pertama yaitu A. Impor barang benda pajak. B. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak. Yang kedua, penyerahan dilakukan dalam daerah pabean. Dan yang ketiga, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Berikutnya C. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean. D. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. F. Kegiatan membangun sendiri yang tidak dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Dan yang terakhir G. Penyerahan aktivitas oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktivitasnya tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak pertambahan nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Poin berikutnya adalah pajak pertambahan nilai. Pada slide ini ada beberapa poin mengenai pajak pertambahan nilai. Tarif pajak pertambahan nilai ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Yang kedua adalah tarif pajak yang kena ekspor adalah 0%. Dengan peraturan pemerintah, pajak ini dapat diturunkan sekurang-kurangnya 5% dan setinggi-tingginya bisa sampai 15%.
Dan poin yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai untuk pabrikan bisa naik sampai 10% untuk pajak pengeluarannya. Slide selanjutnya mengenai perhitungan pajak pertambahan nilai. Cara perhitungan pajak pertambahan nilai, tata cara perhitungan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 8A. Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya, perhitungan pajak pertambahan nilai PT Jaya Selalu adalah 10% kali harga jual atau 10% kali untuk produk baju gamis dan 10% kali 1.200.000 untuk produk baju batik. Maka hasil perkalian persentase tarif pajak dan harga jual itulah yang kemudian wajib dipotong dan dipungut oleh PT Jaya Selalu untuk disetorkan ke kas negara. Besaran pajak PPN yang wajib dipotong, dipungut, dan disetorkan oleh PT Jaya Selalu dari penjualan produknya adalah sebesar 150.000 untuk baju gamis dan 120.000 untuk baju batik. Materi selanjutnya adalah pembahasan tentang terutang pajak dan tempat terutang pajak. Terutang pajak dan tempat terutang pajak. Pajak terutang yaitu pada saat penyerahan BKP atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, dan pembayaran. Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Tempat terutang pajak antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk menyerahkan BKP atau JKP yaitu tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan tempat lain. 2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat barang kena pajak, dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang pajak, di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Keempat, untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau bukan oleh PKP di tempat bangunan tersebut didirikan. Materi selanjutnya adalah mekanisme pengkreditan PPN. Mekanisme pengkreditan PPN dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 2009 mengenai mekanisme pengkreditan pajak adalah sebagai berikut. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar. Dan jika pajak keluaran lebih kecil dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan kelebihan bayar PPN yang bisa dikompensasi dengan masa pajak berikutnya atau dikenakan restitusi. Selanjutnya adalah pemungutan pajak pertambahan nilai. Pemungutan pajak pertambahan nilai. Cangkupannya adalah saat pemungutan, cara pemungutan, saat penyetoran, dan saat penyampaian SPT. Pemungut pajak pertambahan nilai salah satunya adalah badan usaha tertentu yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Saat pemungutan pajak pertambahan nilai adalah saat penyerahan barang. Cara pemungutan dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai saat penyetoran dan saat pelaporan, yakni akhir bulan berikutnya. Apabila masa pajak Januari 2017, maka disetor dan dilapor pada akhir bulan Februari. Materi selanjutnya adalah pembahasan tentang sanksi. Sanksi terbagi menjadi 3. 1. Sanksi administrasi PPN berupa denda. 2. Sanksi administrasi berupa bunga. 3. Sanksi administrasi berupa kenaikan. 1. Sanksi administrasi PPN berupa denda yang dikenakan untuk pelanggaran baik keterlambatan atau kesalahan. 1. Keterlambatan SPT masa PPN akan dikenakan denda sebesar 100 hingga 500.000 untuk setiap SPT. 2. Keterlambatan SPT
tahunan akan dikenakan denda sebesar 100 hingga 1 juta untuk setiap SPT-nya. 3. Jika melakukan pembetulan sendiri dan belum disidik, dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak. 4. Jika sudah berstatus PKP namun tidak membuat faktur pajak, akan dikenakan denda sebesar 2% dari total dasar pengenaan pajak. 5. Jika berstatus PKP namun tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, akan dikenakan denda PPN sebesar 2% dari DPP. 6. Jika pelaporan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, maka sanksi yang dikenakan adalah 2% dari DPP. 2. Sanksi administrasi berupa bunga yang akan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari beberapa variabel. 1. Pembetulan SPT masa dan tahunan akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. 2. Jika melakukan keterlambatan pembayaran pajak, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% dari total jumlah pajak terutang. 3. Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kurang bayar dan jangka maksimal pengenaan bunga adalah 24 bulan. 4. SKPKB yang telah diterbitkan setelah jangka waktu 5 tahun karena tindak pidana perpajakan akan dikenakan bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar. 5. SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan kurang bayar atau terlambat bayar akan dikenakan bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang bayar. 6. Jika menunda atau mengangsur, maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan. 7. Kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan bunga sebesar 2% atas kekurangan bayar pajak. 3. Sanksi administrasi berupa kenaikan. 1. Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum diterbitkannya SKP akan dikenakan kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar. 2. Jika SPT tidak disampaikan sesuai dengan surat teguran, PPN atau PPNBM yang tidak semestinya dikompensasikan atau tidak menggunakan tarif 0% pada pasal 28 dan pasal 29, maka PPh yang tidak atau kurang bayar dikenakan kenaikan sebesar 50% dan kenaikan sebesar 100% untuk PPh yang tidak dipotong, tidak dipungut atau tidak disetorkan oleh PPh yang tidak dilaksanakan, dan untuk PPN atau PPNBM tidak atau kurang bayar akan dikenakan kenaikan sebesar 100% dari PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang bayar. 3. Kekurangan pajak atas SKPKBT dikenakan kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi tambahan hasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.